Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas IKMB 2019 akan menjelaskan mengenai sampling dan besar sampel pada penelitian case control. Yang beranggotakan yang pertama Alvina Damayanti, yang kedua Alfatur Rahman, yang ketiga Elvira Nadia Putri, yang keempat Ayu Septianti, yang kelima Nia Anggistina, dan yang keenam Marini Mukamayasari. Oke, adapun outline yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian penelitian case control. Yang kedua, pengertian sampling dan besar sampel. Yang ketiga, menentukan populasi sampel dan cara untuk pemilihan subjek penelitian. Yang keempat, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan kasus. Yang kelima, cara memilih kontrol. Yang keenam, subjek dalam penelitian case control. Yang ketujuh, contoh kasus, estimasi dan hipotesis. Dan yang kedelapan, praktik menggunakan software sample size. Oke, jadi apa sih analisis case control itu? Jadi analisis case control adalah rancangan studi epidemiologi yang mempelajari hubungan antara paparan atau faktor penelitian dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol berdasarkan status paparannya. Jadi untuk tujuan analisis case control itu ialah untuk mengidentifikasi faktor-faktor resiko terjadinya suatu penyakit. Yang kedua, menentukan populasi sampel dan cara untuk pemilihan subjek penelitian. Kelompok kasus adalah kelompok individu yang menderita penyakit yang akan diteliti dan ikut dalam proses penelitian sebagai subjek penelitian. Sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok individu yang sehat atau tidak menderita penyakit yang akan diteliti, namun memiliki risiko yang sama dengan kelompok kasus karena terpajan faktor risiko penyebab timbulnya penyakit. Pemilihan kontrol yang dilakukan oleh peneliti dapat berakibat bias. Nah, kelompok kontrol harus berasal dari populasi yang sama dengan kelompok kasus dan didasari atas kesamaan karakteristik subjek kasus, sehingga ada risiko terpajan dengan faktor risiko. Cara memilih kasus adalah dengan mengambil secara acak subjek dari populasi yang menderita penyakit. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih kasus. Yang pertama, kasus baru atau insiden atau kasus prevalent, kasus baru ditambah dengan kasus lama. Dalam pemilihan kasus, sebaiknya kita memilih kasus insiden atau kasus baru. Kalau kita mengambil kasus prevalent, kasus lama dan baru, maka untuk penyakit yang masa sakitnya singkat atau mortalitasnya sangat tinggi, kelompok kasus tidak menggambarkan keadaan dalam populasi. Yang kedua, tempat pengumpulan kasus. Bila di suatu daerah terdapat registri kesehatan masyarakat yang baik dan lengkap, maka pengambilan kasus sebaiknya dari sumber di masyarakat atau populasi basic, karena kasus yang ingin diteliti tercatat dengan baik. Yang ketiga, saat ketika diagnosis. Untuk penyakit yang perlu pertolongan segera, misalnya patah tulang, maka saat ditegakkannya diagnosis boleh dikatakan sama dengan mula timbulnya penyakit. Tetapi banyak penyakit yang mula timbulnya perlahan dan sulit dipastikan dengan tepat. Contohnya keganasan atau berbagai jenis penyakit kronik. Nah, dalam keadaan ini, maka pada saat mengidentifikasi faktor risiko perlu diyakinkan bahwa pajanan faktor yang diteliti terjadi sebelum terjadinya efek dan bukan terjadi setelah timbulnya efek atau penyakit yang dipelajari. Selanjutnya yaitu cara memilih kontrol. Dalam memilih kontrol dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, memilih kasus dan kontrol dari populasi yang sama. Misalnya kasus diambil pada semua pasien dalam populasi tertentu, sedangkan kontrol diambil secara acak dari populasi sisanya. Cara kedua untuk mendapatkan kontrol yang baik ialah dengan cara melakukan matching, yaitu memilih kontrol dengan karakteristik yang sama dengan kasus dalam semua variabel yang mungkin berperan sebagai faktor risiko, kecuali variabel yang diteliti. Bila matching dilakukan dengan baik, maka variabel yang mungkin berperan terhadap kejadian penyakit, kecuali yang sedang diteliti, itu dapat disamakan, sehingga dapat diperoleh persamaan yang lebih kuat antara variabel yang diteliti dengan penyakit.
Teknik ini mempunyai keuntungan, yakni jumlah subjek yang diperlukan lebih sedikit. Kemudian cara yang ketiga yaitu memilih lebih dari satu kelompok kontrol. Karena sukar mencari kelompok kontrol yang benar-benar sebanding, maka dapat dipilih lebih dari satu kelompok kontrol. Misalnya, bila kelompok kasus diambil dari rumah sakit, maka satu kontrol diambil dari pasien lain di rumah sakit yang sama, dan kontrol lainnya berasal dari daerah tempat tinggal kasus. Dalam penelitian case control, jumlah subjek bergantung pada 5 hal. Yang pertama, besarnya densitas pajanan faktor resiko pada populasi. Densitas di sini maksudnya adalah frekuensi pajanan faktor resiko. Jadi, seberapa besar nilai faktor resiko mempengaruhi suatu penyakit. Yang kedua, rasio OODS terkecil dianggap paling bermakna atau R. Kemudian yang ketiga, derajat kemaknaan. Kesalahan tipe 1 atau A yang biasa kita gunakan senilai 5% atau maksimal 20%, sehingga kekuatan atau power yang didapatkan itu bernilai 95% atau 80%. Kemudian yang keempat yaitu rasio atau perbandingan antara jumlah kasus dan kontrol. Bila jumlah kontrol diambil C kali, maka jumlah kasus dapat dikurangi dari total atau N menjadi C plus 1 dikali N dibagi 2 dikali C. Kemudian yang kelima, apakah pemilihan kontrol dilakukan dengan matching atau tidak? Pada contoh sampel kali ini, kami mengambil dari jurnal yang berjudul Analisis Determinan Kejadian Penyakit Malaria di Kecamatan Kutambaru tahun 2017. Untuk penjelasan lebih lanjut, berikut cara pengaplikasian software sample size pada penelitian case control. Kali ini kita akan membuat perhitungan sampel uji hipotesis odds ratio. Berikut contoh kasus yang dapat kita ambil. Suatu penelitian dengan desain case control ingin menganalisis faktor-faktor risiko pada kejadian malaria di Kecamatan Kutambaru tahun 2017. Kelompok penderita malaria sebagai kasus dan kelompok yang tidak menderita malaria sebagai kontrol. 10 kesalahan tipe 1 yang ditolerir adalah 5% dan power penelitian sebesar 80%. Berdasarkan literatur review, diperkirakan prevalensi keterpaparan pada kelompok kontrol sebesar 30% atau P2. Dan odds ratio faktor risiko kejadian malaria sebesar 4,461. Kita akan masuk ke perhitungan sampel uji hipotesis odds ratio menggunakan software sample size. Pada bagian home aplikasi sample size, kita memilih case control studies, lalu hipotesis test for an odds ratio. Lalu kita klik tombol estimate dan akan muncul tabel seperti berikut. Pada kolom level of significance kita isi dengan nilai 5 karena kesalahan tipe 1 yang ditolerir adalah 5%. Lalu untuk power of testnya kita isi dengan nilai 80. Lalu untuk OR0 nya kita isi dengan 1 karena OR0 adalah OR di hipotesis 0. Lalu untuk P1 nya kita lewatkan karena pada akhirnya akan terisi otomatis dari sistem. Kita lanjut ke P2, kita isi dengan nilai 30% atau kita desimalkan menjadi 0,3. Lalu kita menuju ke ORA. ORA kita isi dengan nilai 4,461. Nah, didapatkan nilai P1 nya secara otomatis terisi tersendiri dengan nilai 0,65. Lalu untuk di tabel N nya terisi dengan nilai 27. Hasilnya N didapatkan dengan nilai 27. Maka diperlukan jumlah sampel penelitian untuk kelompok kasus minimal 27 orang dan jumlah sampel penelitian untuk kelompok kontrol minimal 27 orang. Jadi jumlah untuk
Kelompok kasus dan kontrol sebanyak 54 orang. Berikut adalah referensi yang kami gunakan sebagai acuan dalam membuat PowerPoint ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.